Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Banyak orang bertanya, kenapa ibu yang kesurupan itu sehari-harinya kan dia sholat, dia ngaji, dia berjilbab, berpakaian muslimah yang menutup aurat, kok kesurupan? Itu tetangganya yang nggak sholat, nggak menutup aurat, nggak kesurupan. Mungkin Anda bertanya juga kenapa seperti itu. Kita lihat ada beberapa sebab kenapa orang kena gangguan, kenapa orang dikuasai oleh setan. Dalam surat An-Nahl ayat 99 dijelaskan, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang tidak bisa dikuasai setan itu ada dua. Yang keimanannya bagus, kedua bertawakal penuh kepada Allah. Artinya, kalau keimanannya nggak bagus, banyak kekurangannya, bahkan sampai keimanannya sakit, kemudian dia nggak tawakal kepada Allah, jauh sekali tawakalnya, kurang sekali tawakalnya, berarti punya kemungkinan atau kecenderungan gampang dikuasai oleh setan. Yang dua, pertama yang kedua ya, itu di ayat 99 dari surat An-Nahl. Di ayat selanjutnya, surat An-Nahl ayat 100 dijelaskan, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyriku. Sesungguhnya kekuasaan setan itu kepada orang-orang yang menjadikan setan sebagai pemimpin. Jadi kalau mengikuti setan, setan pemarah dia juga ngikutin marah-marahnya. Setan pendusta dia mengikuti setan, sering berdusta, menghalalkan dusta bahkan. Ya. Kemudian riba yang haram-haram dimakan, makan minum pakai tangan kiri nggak baca bismillah. Yang jelas dia banyak mengikuti langkah-langkah setan, perbuatan-perbuatan setan. Dan yang kedua, mereka melakukan kesyirikan. Dua jenis ini, ya, mengikuti setan dan melakukan kesyirikan, membuat dia gampang dikuasai oleh setan. Jadi ada 4 kalau di total. Kalau mau bersih, tidak mau dikuasai oleh setan, ada 4 langkahnya. Pertama, perbaiki keimanan, hatinya, akidahnya, ucapannya, dan perbuatannya. Karena perwujudan keimanan itu ada 3. Ya, tasdiq bil qalb, wa iqrar bil lisan, wal amal bil arkan. Dibenarkan oleh akidah, oleh hatinya, diucapkan, ucapannya membenarkan keimanannya, dan perbuatannya menunjukkan keimanannya. Jadi perbaiki 3 ini, hatinya, akidahnya, ucapannya, dan perbuatannya. Yang kedua, supaya tidak diganggu setan, tawakal penuh kepada Allah. Jangan tawakal kepada benda, jangan terlalu banyak berharap kepada makhluk. Ketiga, kalau mengikuti setan ini mudah dikuasai, berarti supaya nggak dikuasai setan, jangan ikuti setan. Kalau setan pemarah, kita pemaaf. Kalau setan pelit, kita dermawan. Kalau setan jorok, kita bersih. Kalau setan senangnya haram, kita memilih yang halal. Yang keempat, kalau orang yang berbuat syirik bakal dikuasai oleh setan, berarti supaya tidak dikuasai setan, jangan berbuat syirik. Sebaliknya, kalau mau, saya yakin nggak ada yang mau, tapi kalau melakukan 4 yang salah ini akan diganggu dan dikuasai oleh setan. Apa itu? Keimanannya hancur-hancuran aja, nggak usah diperbaiki, nggak usah dibersihkan, nggak usah dirawat, nggak usah ditambah. Lakukan banyak maksiat, pasti dikuasai setan. Kemudian tawakal jangan ke Allah, tawakal kepada makhluk, tawakal kepada benda. Banyak berharap pada makhluk, pakai jimat, pasti dikuasai setan. 3, menjadikan setan sebagai pemimpin, ikuti semua perbuatan setan, pasti dikuasai setan. Yang keempat,
lakukan syirik, pasti dikuasai setan. Pilihannya ada di tangan Anda. Namun saya mengajak, yuk kita perbaiki keimanan, kita tawakal penuh kepada Allah, jangan ikuti langkah setan, dan jauhi kesyirikan. Dan yang terakhir, kata siapa orang yang tidak sholat, tidak menutup aurat itu nggak kena gangguan setan. Nah ini jawabannya ada di video berikutnya, bahwa gangguan setan bukan cuma kesurupan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.